Perkenalkan, nama saya Mutiara Katleya, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 2 Kelompok 3, dengan Widya Iswara, Ibu Hajah Irma Bulo MPD. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Dasar hukum pengembangan kompetensi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Perlindungan PNS terdapat pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014 seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan bantuan hukum. Kewajiban ASN yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketujuh, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesepuluh, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kesebelas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sistem merit menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yang pertama mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Dasar hukum manajemen ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil
Negara. Pengadaan CPNS berdasarkan pasal 58 sampai 56 Undang-Undang ASN tahun 2014, yaitu merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Yang kedua, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Yang keempat, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, berdasarkan kompetensi, yang kedua kualifikasi, dan yang ketiga persyaratan yang dibutuhkan. Sekian materi mengenai manajemen ASN, terima kasih.